Nah, demikian pula kita memperhatikan awal mula manusia yang di bumi ini, awalnya itu mereka ya kelihatannya baik sekali dari alam abasara, tetapi kemudian lama-kelamaan karena keserakahan, karena kebencian, karena kesombongan, nah kemudian mereka menjadi, yaitu ya perilaku mereka berubah, kemudian bumi mereka juga berubah. Katakan bumi sekarang pun juga berubah karena perilaku yang berubah, karena katakan kondisi kualitas batin manusia secara umum juga berubah. Dari yang baik kemudian mengalami degradasi, mengalami penurunan moralitas, dan itu yang mengubah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ewamidang digamadanang sangsaritang sandhavitang mamancewa tumhakanca. Demikianlah telah begitu lama saya dan kalian mengembara dan berkelana. Yang saya muliakan Bante Adikusalo Mahatera, yang saya hormati Rama Ramani yang barangkali ikut hadir pada acara ceramah dhamma, diskusi dhamma malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini kembali kita bersama-sama dengan Pusdiklat Kusalarama untuk melakukan diskusi dhamma. Dan sesuai apa yang telah di-broadcast, nah, saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang asal-usul manusia, terutama menurut Buddhisme, menurut ajaran Sang Buddha. Ya, sebenarnya topik seperti ini sudah sering dibahas, tetapi ya kita akan diingatkan kembali berkaitan dengan asal-usul manusia menurut agama Buddha, tetapi dengan cara pandang yang bisa jadi berbeda dari apa yang umumnya disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu memang misteri, menjadi banyak pertanyaan. Mengapa? Karena kita pada umumnya tidak tahu dari mana kita berasal. Dan kita pun juga tidak tahu kemana setelah kita meninggal. Dari mana kita berasal kita tidak tahu, ya setahu kita sekarang hidup. Dan kemana kita akan pergi juga kita tidak tahu. Maka dua hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh hampir setiap manusia. Sebenarnya kita berasal dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi, yang akan terjadi setelah kita meninggal, kita tiada. Nah, dua pertanyaan ini sering kita tanyakan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama. Sebenarnya kita manusia itu berasal dari mana? Asal-usul manusia itu berasal dari apa? Secara sekilas, ya kita tahu bahwa kita berasal dari orang tua kita. Ya, kalau dalam agama Buddha, kelahiran sebagai manusia ini disebabkan karena tiga hal. Dari apa yang tampak.
Yang pertama adalah karena ada faktor seorang ibu sedang subur. Yang kedua, ada percampuran antara pria dan wanita. Ya, percampuran buah antara pria dan wanita. Yang ketiga, karena ada gandaba, atau dengan kata lain ada padisandivinyana, ada kesadaran penghubung. Kalau ketiganya ini bergabung, maka akan muncul kelahiran, yang dalam hal ini adalah kelahiran manusia. Tetapi ada pertanyaan lain, sebenarnya manusia awal itu dari mana? Yaitu dipertanyakan oleh sains maupun oleh agama. Nah, secara sains, secara ilmu pengetahuan umumnya, dipercaya bahwa manusia ini awal-awalnya itu berasal dari Afrika. Nah, kita dikatakan manusia ini memiliki banyak spesies. Ada sekitar 15-20 spesies. Yang kesemuanya itu berasal dari Afrika. Mengapa demikian? Karena selama ini sampai sekarang ini fosil manusia yang ditemukan yang tertua itu berasal dari Afrika. Nah, sehingga umumnya secara sains, secara ilmu pengetahuan, manusia berasal dari Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu. Karena fosil yang tertua ini ditemukan atau katakan berumur sekitar 6 juta tahun yang lalu. Yang itu berasal dari Afrika. Ada sekitar 15-20 spesies. Nah, sekarang yang bertahan cuma satu spesies, yaitu Homo sapiens, kita-kita ini. Jadi ternyata manusia itu juga banyak spesiesnya. Tentu lebih banyak binatang, lebih banyak tumbuhan. Kalau binatang tidak terhitung. Bahkan dalam satu jenis pun, misalnya burung pun, ada banyak sekali spesies. Serangga banyak sekali spesies. Tetapi manusia yang sampai sekarang ditemukan sekitar 15-20 spesies. Dan yang bertahan itu adalah Homo sapiens, kita-kita ini. Nah, semua manusia yang sekarang ada, itu adalah satu spesies, Homo sapiens. Maka Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta juga pernah mengatakan bahwa berbeda dari tumbuhan dan juga binatang yang memiliki banyak spesies, ternyata manusia itu hanya punya satu spesies. Itu disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta, Sutta Nipata. Dan ini seiring sesuai dengan apa yang ditemukan oleh yaitu sains, bahwa sekarang hanya ada satu spesies manusia, yaitu Homo sapiens. Walaupun awalnya sebenarnya juga ada beberapa, yang tadi dikatakan 15-20 spesies. Nah, kemudian menurut sains, manusia ini juga mengalami perkembangan yang dikatakan diawali dari bahwa nenek moyang manusia itu, kalau menurut Darwin, menurut sains itu ya berasal dari semacam binatang kera besar. Ya, dari kera besar kemudian berevolusi, yang mengalami perubahan yang sifatnya adalah dalam jangka waktu yang panjang sekali, sehingga kemudian menjadi sekarang kita manusia modern. Nah, jadi diawali dari spesies manusia yang seperti kera besar, dengan diketemukan yaitu tulang manusia, terutama kepala tengkorak manusia yang mempunyai size, mempunyai ukuran, bentuk yang berbeda, yang seperti monyet, kemudian berubah sampai yang sekarang manusia secara modern. Dan juga mereka menemukan bahwa secara yaitu behavior atau secara perilaku juga mengalami perubahan. Jadi yang awalnya itu manusia dikatakan berjalan bukan dengan dua kaki,
ya seperti monyet, seperti kera, kemudian lama-kelamaan setelah beberapa juta tahun dikatakan baru bisa berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Yang awalnya mereka itu hidup dengan berburu, ya, kemudian lama-kelamaan sampai sekarang kita hidup yaitu settle down, kita hidup seperti sekarang ini. Ada perkembangan. Secara behavior juga ada perkembangan, secara peradaban juga ada perkembangan. Nah, secara sains adalah demikian. Tetapi bagaimana secara agama? Nah, secara agama manusia secara umum, ya secara umum, terutama agama yang berasal dari Abraham, ya kita tahu bahwa secara umum bahwasanya, artinya secara agama bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh katakan kekuatan luar. Nah, dikatakan manusia awal dikatakan sebagai Adam, ya sebagai Adam yang tinggalnya di surga, nah di sebuah taman namanya Taman Eden. Nah, yang mana awalnya diciptakan dari tanah liat, dibentuk seperti manusia, kemudian ditiupkan angin. Nah, kemudian muncullah, yaitu katakan terciptalah manusia. Nah, kemudian selain menciptakan Adam sebagai pria, juga menciptakan yaitu wanita, yaitu Hawa, ya, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jadi kalau menurut agama secara umum demikian, diciptakan oleh Tuhan yang awalnya dari tanah liat, kemudian diberi katakan roh di sana, ya, ditiup dengan angin, nah, kemudian terciptalah manusia. Nah, lantas bagaimana dengan agama Buddha? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena sebenarnya kalau kita perhatikan agama Buddha itu tidak banyak membahas, bahkan boleh dikatakan tidak menekankan untuk mengetahui sebenarnya kita manusia itu dari mana. Tidak ditekankan. Karena ajaran Sang Buddha itu lebih menekankan pada bagaimana sekarang saat ini kita mengakhiri duka. Yang ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bagaimana saat ini sekarang manusia kita terlahir sebagai manusia, kemudian berusaha untuk mengakhiri penderitaan. Tetapi walaupun demikian ada referensi. Ada referensi yang berkaitan dengan bagaimana manusia yang sekarang ini ada. Nah, referensi tersebut bisa kita temukan, bisa kita baca di dalam Aganya Sutta. Nah, khotbah, salah satu khotbah yang bisa kita baca di dalam Tiga Nikaya, terutama bagian yang ketiga. Nah, di sana ada sutra namanya Aganya Sutta yang memberikan referensi bagaimana manusia, terutama yang ada di bumi ini, boleh dikatakan tercipta, atau keberadaan manusia itu bisa di-trace back, bisa dijejaki pada kehidupan pada yaitu planet bumi ini. Tetapi sebenarnya dalam Aganya Sutta itu sendiri, tujuan Sang Buddha memberikan penjelasan bagaimana, ya kita bisa mengatakan asal-usul manusia di bumi ini, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memahami asal-usul manusia. Tetapi adalah untuk memahami bagaimana apa yang sekarang dianggap sebagai kasta, nah itu ada asal-usulnya. Tetapi sebelum berbicara tentang kasta yang pada waktu itu berkembang di India, pada zaman Sang Buddha, nah kemudian Sang Buddha menceritakan bagaimana manusia yang ada di bumi ini, di alam manusia ini, awal mulanya berada, nah itu diceritakan oleh Sang Buddha dalam yaitu Aganya Sutta ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana manusia ini ada di bumi ini, di alam manusia ini, ada perbedaan dan juga ada kesamaan dengan sains. Kesamaannya adalah seperti halnya sains, manusia ini berevolusi, manusia ini berubah. Itu kesamaannya, baik secara fisik yang ada perubahan, maupun secara perilaku juga ada perubahan. Tetapi ada perbedaannya.
kalau kita memperhatikan di dalam sains, perubahannya itu malahan kalau kita perhatikan dari yang katakan buruk, ya kita mengatakan buruk dalam artian karena ya mereka tidak mengenal budaya, awalnya tidak mengenal budaya, kemudian cara berpikir mereka juga masih primitif sekali, kemudian lama-kelamaan menjadi modern. Jadi bisa dikatakan dari yang buruk, kemudian menjadi baik. Tetapi di dalam Agama Sutta ada perbedaan di mana kita memperhatikan awal manusia itu sebenarnya lebih baik. Tetapi dengan adanya berbagai macam kotoran batin, ada keserakahan dan sebagainya, maka berbagai macam hal yang buruk itu muncul. Nah ini perbedaannya, tetapi secara yaitu evolusi ada kesamaan, ada perubahan, baik yaitu peradaban maupun ya perubahan secara perilaku. Ada perubahan yaitu baik di dalam sains maupun di dalam agama Buddha berkaitan dengan manusia. Lantas bagaimana Sang Buddha menceritakan tentang keberadaan manusia di alam manusia ini awal mulanya, yang sekarang terutama, adalah dikatakan bahwa menurut Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa alam semesta ini sifatnya adalah mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempis. Nah, kalau dalam bahasa Pali adalah Viwata dan Sangwata. Nah, Viwata itu adalah mengembang. Sangwata adalah mengempis. Viwata, sangwata. Viwata, sangwata. Seperti halnya apa? Perut kita, kembung kempis. Seperti nafas kita, kembung kempis. Dan alam semesta dikatakan juga demikian. Mengembang dan mengempis. Nah, dikatakan bahwa ada masa dalam jangka waktu yang sudah lama sekali, ada masa di mana alam semesta ini mengempis. Nah, ketika mengempis, kemudian alam semesta mengembang lagi. Nah, ketika mengembang inilah kemudian terbentuklah yaitu bumi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam yaitu Visuddhimagga. Bahwasanya alam semesta itu mengembang dan mengempis. Dan ketika alam semesta itu mengempis, nanti lama-kelamaan sebenarnya sudah ada bumi. Tetapi lama-kelamaan kemudian matahari bertambah dari yang satu, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6, pada akhirnya adalah matahari menjadi 7. Nah ini juga berkaitan dengan salah satu sutta namanya Sata Surya Sutta. Bahwa suatu saat dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, suatu kali matahari bertambah menjadi 7. Nah, ketika matahari menjadi 7 ini, karena alam semesta mengempis, kemudian matahari menjadi 7, kemudian terjadilah yaitu kebakaran dalam artian bumi ini meledak. Yang orang mengatakan dengan istilah kiamat. Nah, ternyata yang meledak itu, kalau kita melihat dari Visuddhimagga, itu tidak hanya satu bumi saja. Tetapi ternyata 100.000 miliar tata surya itu meledak. Nah ini kalau dalam sains bisa dikatakan dengan yaitu Big Bang. Jadi suatu saat dikatakan alam semesta itu menjadi mengecil, mengempis, kemudian ya dengan tekanan yang maha dahsyat kemudian meledak. Nah, dikatakan ketika alam semesta meledak, itulah kemudian yang dikatakan sebagai mengembang. Yang tadinya mengempis, meledak, kemudian mengembang. Viwata. Nah, dalam proses yang sangat lama, muncullah bumi. Nah, dikatakan jadi alam semesta itu akan ada hujan yang maha besar. Nah, butiran-butiran hujan itulah yang membentuk bumi. Nah, jadi satu butir itu satu bumi. Jadi butirannya maha besar, itu ada bumi. Nah, makanya di dalam Agama Sutta dikatakan awal mula bumi ini terbentuk, itu semuanya adalah air. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bumi yang bulat, ya sebenarnya dalam agama Buddha juga sama, bumi itu bulat. Nah, bisa ditengarai dengan apa? Dengan
awalnya itu ada butiran-butiran air yang itu adalah membentuk bumi. Ya, butiran air yang boleh dikatakan maha besar. Ya, bumi ini yang berbentuk bulat, yang berbentuk bulat, yang awalnya itu adalah semuanya itu adalah air. Kemudian disebutkan bahwa umumnya makhluk-makhluk yang terlahir di alam Abhasara, nah alam Abhasara itu adalah salah satu alam Brahma, yang diperoleh dengan mencapai tingkat jana kedua, mereka meninggal dari sana kemudian terlahir di bumi yang awal-awal terbentuk. Nah, jadi umumnya makhluk-makhluk yang meninggal dari alam Abhasara, alam Brahma, kemudian meninggal terakhir di alam manusia. Nah, itulah awal mula manusia berasal dari alam Brahma, terutama adalah Abhasara. Nah, awal-awal manusia ini seperti yang diceritakan di dalam kitab Tipitaka Digha Nikaya, yaitu Aganya Sutta, itu tidak hanya sekedar yaitu satu atau dua. Ya, umumnya mereka-mereka yang meninggal dari Abhasara ya terlahir di alam manusia. Jadi mereka itu terlahir bukan melalui kandungan, tetapi spontan. Jadi harus diingat bahwa manusia pun juga bisa terlahir secara spontan. Jadi tidak hanya secara kandungan, tetapi ada beberapa kasus di mana manusia terlahir secara spontan. Nah, salah satunya adalah awal-awal manusia ini terbentuk yang berasal dari alam Abhasara ini, mereka, jadi bukan satu, ya, tetapi mereka meninggal dari sana, lahir di sini secara spontan. Dan awal-awal mereka terlahir sebagai manusia, mereka itu hidupnya melayang-layang. Ya, kita tahu bahwa bumi ini seperti yaitu air. Ya, memang air ya, jadi hanya kumpulan air. Nah, mereka hidupnya melayang-layang. Nah, karena kekuatan konsentrasi mereka, kekuatan kebajikan mereka, kekuatan mereka yang baru terlahir dari alam Abhasara, mereka hidup melayang-layang dengan badan yang bercahaya. Dan mereka tidak perlu makan makanan secara yaitu kasar. Mereka bisa bertahan dengan apa? Dengan yang disebut piti baka. Piti baka artinya makanan yang itu adalah kegiuran. Artinya dengan batin yang tergiur, dengan batin yang diselimuti piti, kegiuran, itulah yang menjadi makanan mereka. Mereka bertahan karena piti. Mereka bertahan karena batin mereka. Dan mereka mengalami kehidupan seperti itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kalau kita bicara tentang umur manusia, ya salah satu umur yang tidak ada batasannya adalah manusia. Manusia itu memiliki umur yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya bisa pendek sekali, baru dalam kandungan, langsung meninggal, bisa panjang sekali, berjuta-juta tahun, bisa terjadi. Umur manusia. Nah, mereka hidup begitu dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, dikatakan pada waktu itu belum ada siang malam, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada tahun dan sebagainya, dan mereka juga belum dikenal sebagai wanita dan pria. Karena apa? Badan mereka bercahaya. Dan ada kemungkinan, ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak ada siang dan malam, kenapa tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak tampak. Ya belum tampak, karena badan mereka bercahaya. Ya seperti kalau kita misalnya berada di tempat malam-malam, ya kita berada di tempat yang bercahaya, kita tidak bisa melihat bintang. Nah, karena mereka itu hidupnya bercahaya, badan mereka bercahaya, maka ada yang mengatakan kemungkinan itulah yang membuat bulan, matahari, bintang tidak tampak, tidak kelihatan. Bukan berarti tidak ada, tapi memang tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, tetapi setelah sekian lama, ada beberapa makhluk manusia ini mencoba untuk mencicipi bumi. Nah, dikatakan bumi pada waktu itu seperti air susu yang setelah beberapa lama didiamkan. Jadi kalau kita membuat
minuman dari air susu setelah beberapa lama didiamkan, apa yang terjadi? Permukaan dari air susu itu seperti ada selaputnya. Nah, disitulah dikatakan demikian. Kemudian ada beberapa orang, manusia yang awalnya hidup bercahaya, kemudian mencoba mencicipi. Nah, dicicipi. Kemudian dirasakan di lidah mereka, oh enak. Rasanya manis, rasanya enak sekali. Nah, kemudian yang lain-lain juga ikut. Ya, karena keserakahan yang lain-lain juga ikut. Nah, begitu mereka sudah mulai mencicipi makanan yang ada di bumi, nah, disebutkan dalam kitab yang sama, dalam suta yang sama, nah, kemudian cahaya mereka hilang. Nah, cahaya mereka mulai hilang. Nah, jadi badan mereka sudah mulai lebih kasar, tapi belum kasar sekali. Ada evolusi juga. Badan mereka itu sudah mulai kasar. Nah, karena perbedaan sudah mulai tampak, maka mereka sudah bisa menengarai ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang elok, ada yang kurang elok. Begitu melihat perbedaan demikian, wah, yang merasa dirinya lebih tampan, lebih cantik, lebih indah, kemudian merendahkan yang kelihatan tidak lebih indah. Kesombongan muncul. Kebencian terhadap yang tidak indah muncul. Jadi ada keserakahan, ada kebencian juga berkembang, kesombongan juga berkembang. Mengapa demikian? Karena moha delusi. Karena ketidaktahuan, maka loba dosa moha sudah mulai berkembang. Nah, setelah sekian lama dikatakan karena keserakahan mereka, maka bumi ini juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Yang tadinya makanannya itu seperti tadi selaput susu yang dipanaskan, setelah beberapa saat ada selaputnya, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang lain, ya seperti ya dijadikan sebagai makanan, yaitu seperti jamur, seperti cendawan. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga sama, rasanya itu enak. Rasanya manis seperti madu, seperti mentega. Nah, dikatakan sebagai mentega kelas 1, kelas yang paling tinggi. Seperti madu murni, rasanya manis, jadi rasanya enak. Nah, kemudian mereka dengan keserakahan mulai makan. Nah, lama-kelamaan badan mereka semakin kasar. Kelihatan semakin kasar. Kesombongan mereka juga semakin bertambah. Nah, lama-kelamaan tumbuhan yang seperti jamur cendawan itu pun juga hilang. Seperti yang tadi, yang seperti selaput susu itu juga hilang, yang sekarang juga hilang. Ketika hilang, kemudian tumbuhan seperti bambu, yang juga warnanya juga putih. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga manis sama seperti yaitu yang tumbuhan yang pada awal, tetapi lebih kasar lagi. Semakin mereka makan zat bumi, atau makanan yang di bumi tersebut, semakin keserakahan itu muncul. Semakin kesombongan juga muncul, karena tubuh mereka juga semakin kasar. Maka perbedaannya juga semakin kelihatan, semakin tampak. Nah, sehingga dengan keserakahan mereka, bumi pun juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Tumbuhan yang seperti cendawan, seperti bambu ini lenyap, kemudian muncul yaitu tanaman padi. Nah, dikatakan muncul tanaman padi. Tetapi awalnya padi ini pun juga berbeda dari padi zaman sekarang. Nah, dikatakan padi pada zaman itu, pada awal-awal itu, dikatakan tidak memiliki skam, tidak ada kulitnya. Dan begitu dipetik itu langsung masak. Jadi dipetik langsung masak, langsung bisa dimakan. Nah, ketika mereka mulai makan tumbuhan yang sekarang kita kenal sebagai padi, walaupun berbeda dari zaman dulu, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Aganya Sutta, nah tubuh mereka semakin kasar, dan perbedaan antara pria dan wanita juga menjadi tampak.
menjadi tampak. Nah, ketika perbedaan wanita dan pria itu tampak, kemudian muncullah nafsu, muncullah ketertarikan, yang merasa dirinya wanita tertarik dengan pria karena berbeda, yang merasa dirinya pria tertarik dengan wanita karena tampak berbeda, muncullah ketertarikan. Nah, ketika muncul ketertarikan, maka disitulah dikatakan mulailah mereka melakukan, yaitu ya hubungan intim pria dan wanita. Nah, pada awalnya ketika ada orang-orang demikian itu, mereka itu yang teman-teman lainnya itu merasa itu sesuatu yang buruk sekali. Sehingga apa? Dicaci maki, disuruh keluar dari tempat tersebut. Nah, karena mereka yang melakukan tersebut itu diusir, nah lama-kelamaan apa yang terjadi? Supaya tidak kelihatan, mereka membuat rumah. Nah, sehingga rumah yang sebenarnya dibuat, itu adalah dibuat untuk apa? Kalau kita mengacu pada Aganya Sutta, awalnya itu rumah itu dibuat, dibangun, itu adalah untuk apa? Untuk menyembunyikan perbuatan mereka agar tidak terlihat oleh yang lain. Walaupun sekarang kalau kita berbicara rumah kan ya tidak hanya untuk menyembunyikan hal yang seperti itu, tapi juga dibuat seperti indah dan sebagainya. Tetapi awalnya demikian. Nah, ketika mereka sudah mulai yaitu makan padi, makan yaitu beras, mereka juga kemalasan juga semakin muncul. Yang awalnya itu mereka itu mengambil misalnya siang langsung dimakan, kemudian ngambil lagi pagi kemudian dimakan. Nah, mereka mulai apa? Mulai mengumpulkan. Sudahlah kita ambil sore kemudian untuk besok juga. Mulai mengumpulkan, jadi mulai malas. Nah, ketika kemalasan terjadi dikatakan tumbuhan juga mengalami perubahan, mengalami evolusi. Yang tadinya itu tidak ada sekam, tidak ada kulit, yang tadinya itu ketika diambil sudah matang, kemudian mulai ada kulitnya. Nah, mulai kemudian ada yaitu sekamnya. Dan yang awalnya itu langsung bisa masak, kemudian diambil sekarang, baru besok akan masak. Dan seterusnya demikian, sampai pada akhirnya tumbuhan mengalami evolusi yang mana mempunyai umur yang jauh lebih panjang untuk bisa masak. Nah, mereka mulai mengumpulkan, pada akhirnya ya bidang tanah yang ada tumbuhannya ini dibagi-bagi, dipilah-pilah. Ketika dibagi-bagi kemudian muncul keserakahan yang lain. Ada beberapa orang yang melihat tumbuhan milik orang lain kemudian dicuri. Nah, disitulah kemudian muncullah apa? Muncullah raja. Jadi mereka mengumpulkan, yang mereka berkumpul kemudian menunjuk satu orang dijadikan sebagai pemimpin mereka. Untuk apa? Untuk memberikan hukuman yang mencuri. Untuk memberikan reward, memberikan hadiah kepada mereka yang berbuat baik. Nah, jadi di sini bagaimana manusia itu mengalami evolusi dari awal yang sebenarnya kelihatannya lebih baik, tetapi kemudian karena keserakahan, kebencian, kesombongan, karena kebodohan, kemudian mengalami perubahan. Dan perubahan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga perubahan yang membawa pengaruh kepada alam, membawa pengaruh kepada yaitu bumi itu sendiri. Ya, kita perhatikan dalam khotbah lain juga dikatakan, ternyata berbagai macam musibah yang terjadi katakan di lingkungan sekitar kita juga karena apa? Kejahatan manusia. Nah, dikatakan semakin manusia itu jahat, tidak baik, tidak punya moralitas, maka akan semakin banyak musibah, akan semakin banyak bencana alam. Nah, demikian pula kita memperhatikan awal mula manusia yang di bumi ini, awalnya itu mereka ya kelihatannya baik sekali dari alam abasara, tetapi kemudian lama-kelamaan karena keserakahan, karena kebencian, karena kesombongan, nah kemudian mereka menjadi yaitu ya perilaku mereka berubah, kemudian bumi mereka juga berubah. Katakan bumi sekarang pun juga berubah karena perilaku yang berubah, karena katakan kondisi kualitas batin manusia secara umum juga berubah. Dari yang baik kemudian mengalami degradasi, mengalami penurunan moralitas, dan itu yang mengubah. Tidak hanya mengubah perilaku manusia, tapi juga mengubah yaitu alam semesta.
Nah, jadi kalau kita perhatikan asal-usul manusia yang sekarang adalah dari alam abasara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dari alam abasara ini adalah awal manusia? Nah, itu juga tidak. Ternyata awal manusia pun juga bukan dari abasara. Yang dari alam abasara pun juga berasal dari alam lain. Kalau kita rujuk lagi dan lagi, yang kita dari alam abasara umpamanya, dan dari alam abasara pun juga dari alam lain, yang dari alam lain juga dari alam lain. Dan kalau kita rujuk lagi, kita trace back, kita katakan menjejaki ke belakang lagi, setiap individu, setiap manusia, bahkan setiap makhluk, maka Sang Buddha mengatakan bahwa awal mula sangsara, awal mula pengembaraan setiap makhluk itu tidak diketahui. Memang sepertinya awal mula manusia yang di bumi sekarang itu dari alam abasara menurut agama Buddha. Dari alam abasara. Tetapi yang makhluk-makhluk dari alam abasara pun juga berasal dari alam lain. Dan akan terus demikian. Nah, kita masing-masing individu, masing-masing makhluk, masing-masing manusia, itu juga telah mengalami kelahiran yang begitu banyak, lahir mati yang begitu banyak, bahkan uncountable. Bahkan tidak bisa dihitung. Maka Sang Buddha mengatakan dalam salah satu khutbah, ya, dalam satu khutbah, yaitu di dalam, terutama di dalam Sangyutta Nikaya, Anamataga Sangyutta, ya, dalam salah satu, yaitu bagian dari Sangyutta Nikaya, Anamataga Sangyutta. Nah, Sang Buddha mengatakan begini, ini saya baca dalam bahasa Pali, ya. Anamata goyang bikawi sangsaro, wahai para biku, pengembaraan, di sini yang dimaksud adalah pengembaraan dari makhluk, itu tidak diketahui awalnya, ya. Jadi pengembaraan makhluk itu tidak diketahui awalnya. Nah, sangsara itu adalah pengembaraan. Puba koti nak panyayati avija niwaranang satanang tanah sangyojanang sandavitang sangsaritang. Titik awal bagaimana makhluk-makhluk yang dirintangi atau ditutup oleh avija niwaranang, dan juga diikat oleh tanha sangyojanang, itu tidak diketahui karena sudah mengembara, sudah berkelana begitu lama. Dalam pengelanaan yang begitu lama, makhluk-makhluk ini awal mulanya itu tidak diketahui. Nah, bagaimana Sang Buddha mengatakan demikian? Ada berbagai macam perumpamaan. Seperti misalnya dalam khutbah yang tadi saya sebutkan, Anamataga Sangyutta, ada satu khutbah yang namanya Tina Kata Sutta. Khutbah tentang tina. Tina itu artinya rumput, kata itu artinya cabang. Ya, jadi dikatakan begini, Sang Buddha mengatakan, kalau seandainya semua rumput, semua ranting, semua cabang yang ada di seluruh Jambudipa, yang ada di seluruh India dikumpulkan menjadi satu, kemudian dihitung satu persatu, ini ibuku, ini nenekku, ini ibu nenekku, dan seterusnya, bisakah kita bisa menyelesaikannya? Tidak bisa. Sementara kita belum habis menghitung, ada beberapa yang sudah hancur. Dan ada beberapa yang sudah tumbuh. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Nah, ini untuk mengetahui bahwa
kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk di alam pengembaraan ini itu sudah begitu lama. Tidak bisa dihitung. Dan juga perumpamaan lain. Kalau misalnya bumi ini kemudian diambil perkepal, jadi di India itu ada buah namanya buah jujube. Nah, buah jujube itu ya kalau kita boleh mengatakan misalnya buah apel gitu. Bumi ini kemudian diambil, dibuat bulatan-bulatan menjadi banyak apel yang terbuat dari bumi ini. Kemudian kita hitung satu persatu. Wah, ini ibuku, ini nenekku, ini ibu nenekku, ini nenek dari nenekku, misalnya begitu. Terus begitu. Apakah bisa selesai? Sulit untuk menyelesaikan. Mengapa? Ya karena terlalu banyak. Tidak bisa dihitung. Nah, kehidupan kita itu seperti itu. Tidak bisa dihitung, uncountable. Bahkan perumpamaan lain juga diberikan. Sang Buddha bertanya kepada para bhante, kepada para siswa beliau. Seandainya ada ya, katakan air samudra. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan Sang Buddha, maaf. Jadi misalnya, seseorang disuruh menghitung mana yang lebih banyak. Air yang ada di 4 samudra dengan air mata dari seseorang, dari kita, masing-masing kita, yang keluar ketika misalnya ibu kita meninggal. Nah, dikatakan mana yang lebih banyak. Ternyata lebih banyak air mata kita. Ya, coba bayangkan. Kalau kita menangis dalam satu kehidupan, kira-kira ada berapa air mata? Ada 1 dayung, 1 ember, 1 gentong. Kalau kita kumpulkan, kita tidak tahu. Bahkan kita mungkin jarang menangis. Ataupun kalau kita menangis pun juga hanya beberapa air mata saja. Nah, ternyata air mata kalau kita mau mengumpulkan selama pengembaraan dalam kehidupan kita dikumpulkan, itu melebihi air yang ada di 4 samudra. Sehingga, apakah kita bisa menghitung? Sulit untuk menghitung. Bahkan pernah juga dikatakan, kalau kita mau menghitung, darah yang keluar ketika kita itu terlahir sebagai seekor sapi dan disembelih, maka darah kita itu sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Itu baru ketika terlahir sebagai seekor sapi, belum lagi kalau seekor kambing dan seterusnya. Melebihi air yang ada di 4 samudra, sudah begitu banyak. Kehidupan kita itu sudah uncountable. Menurut ajaran Sang Buddha, sudah uncountable. Sudah tidak terhitung banyaknya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui awal mula makhluk ini terlahir, awal mula makhluk ini mengembara berkelana, digelapkan oleh awija, diikat oleh tanha? Sulit. Dan itu bukan menjadi poin yang diajarkan Sang Buddha. Nah, sehingga juga ada perumpamaan lain untuk mengetahui bagaimana sebuah kesia-siaan untuk memahami, mengetahui awal mula setiap makhluk. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita itu, bahkan kalau kita itu hidup di alam-alam seperti alam Brahma, itu sampai berkalpa-kalpa, sampai ribuan, puluhan ribu kalpa. Dan apakah kita pernah terlahir di sana? Sang Buddha mengatakan setiap makhluk pernah terlahir di alam-alam ini, ya kecuali alam Sudawasa. Kalau alam Sudawasa itu ya hanya mereka yang mencapai kesucian anagami. Tapi alam-alam lain, baik alam yang paling rendah
sampai alam yang paling tinggi, setiap makhluk pernah mengalami. Nah, terkadang terlahir di alam Brahma, yang di sana hidup sampai berkalpa-kalpa, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalpa. Padahal satu kalpa saja, itu sulit sekali untuk bisa menghitung jangka waktunya. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan untuk mengetahui jangka waktu satu kalpa. Misalnya ada batu karang yang solid, yang tidak ada bolongannya sedikit pun. Nah, kemudian batu karang itu dikatakan memiliki panjang 1 yojana, tinggi 1 yojana, seperti kubus, ya, seperti bentuk kubus 1 yojana. Nah, kalau dihitung 1 yojana itu dikatakan sekitar 16 km. Bayangkan, batu karang panjang, tingginya, lebarnya 16 km. Dan itu solid. Kemudian ada satu orang setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus, kemudian diusap dengan kain halus tersebut. Kalau dengan cara demikian, setiap 100 tahun sekali membawa kain yang halus dan diusapkan, dan ternyata kain halus batu karang tersebut hancur atau lenyap, tidak tersisa. Bahkan dikatakan jangka waktu 1 tahun, jangka waktu 1 kalpa pun itu jauh lebih panjang lagi. Nah, kita bisa membayangkan 1 kalpa saja sudah panjang sekali. Dan kita pernah, nah kalau Sang Buddha mengatakan, dikatakan setiap makhluk itu pernah terkadang terlahir di alam rendah, terkadang terlahir di alam yang tinggi. Jadi seperti dikatakan ketika seseorang itu melempar sebatang kayu. Kadang-kadang yang jatuh adalah ujungnya, kadang-kadang yang jatuh adalah pangkalnya. Nah, demikian terkadang kita makhluk-makhluk terlahir di alam rendah, terkadang terlahir di alam lebih baik, terkadang bahkan terlahir di alam yang boleh dikatakan alam arupa Brahma. Terus demikian. Nah, sehingga memahami, mengetahui bahwasanya untuk melihat asal-usul kita, bahkan tidak mengatakan asal-usul manusia, untuk melihat asal-usul makhluk itu dikatakan awal, titik awalnya itu tidak diketahui karena sudah begitu panjang, maka justru ajaran Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk sebenarnya tidak usah berpikir dari mana kita datang, dari mana asal-usul kita. Tetapi justru Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana sekarang kita mengakhiri duka penderitaan. Sang Buddha memberitahukan kepada kita sebuah fakta yang mana kita itu, kehidupan kita sudah uncountable, sudah tidak bisa dihitung. Untuk apa? Supaya kita memunculkan apa? Nibbida. Memunculkan semacam kemuakan, ketidaktertarikan. Memunculkan supaya tidak memunculkan nafsu ragawi terhadap dunia. Supaya kita tidak melekat, supaya kita segera mengakhiri duka penderitaan. Maka yang menjadi poin ajaran Sang Buddha adalah bagaimana sekarang saat ini kita diajak untuk mengakhiri duka. Melihat, katakan awal, mencoba untuk mengetahui awal mula kehidupan kita, manusia, makhluk itu sebuah kesia-siaan. Tetapi bagaimana sekarang kita berusaha mengakhiri duka. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengatakan di beberapa khotbah beliau, Satsanang bhikkhave, catunang bhikkhave satsanang, ananu buddha apati veda, ewa medang diga madanang sangsaritang sandavitang, mamancewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, atau katakan tidak menembus, tidak memahami 4 kebenaran, ya tentu di sini adalah 4 kebenaran mulia. Demikianlah saya dan kalian telah begitu lama di Gamadanang, telah begitu lama berkelana dan mengembara. Nah, di sini Sang Buddha memberikan pemahaman kepada kita. Kita telah sangat lama
mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Dan dalam pengembaraan yang ini kita tuh mengalami banyak duka, mengalami banyak penderitaan. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak memahami 4 kebenaran mulia. Maka di sini Sang Buddha mengajak kita, memotivasi kita adalah bagaimana kita ini jadi alih-alih mencari tahu kapan awal mula kita itu ada, tetapi mengajak kita untuk mengakhiri penderitaan yang muncul karena pengembaraan di alam tumimba lahir. Ya, Sang Buddha masih mengajarkan pada para siswa beliau untuk memiliki misalnya pemahaman Bubbe Niwa Sanusatinyana, mengetahui kehidupan yang lampau. Tujuannya adalah satu, tujuannya adalah supaya memunculkan apa? Memunculkan nibbida, memunculkan yaitu kemuakan, karena melihat, memahami bahwasanya kehidupan itu banyak duka, kehidupan itu banyak penderitaan. Maka yang menjadi poin adalah bagaimana sekarang kita mencoba untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan yang muncul, yang terus timbul, yang terus kita hadapi selama berada di alam tumimba lahir. Dan dengan apa? Dengan memahami 4 kebenaran mulia. Karena yang membuat kita terus mengalami tumimba lahir, mengalami duka, penderitaan, berkelana, mengembara di alam tumimba lahir yang begitu lama, itu karena tidak memahami 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga yang menjadi poin penting adalah bagaimana umat Buddha yang memeluk ajaran Sang Buddha mencoba untuk memahami 4 kebenaran mulia. Yang tentu salah satunya adalah berupaya hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Jalan yang membawa seseorang untuk mengetahui apa itu duka, yang membawa seseorang untuk mengetahui sebab duka dan melenyapkan sebab duka, dan jalan yang membawa seseorang untuk mengakhiri penderitaan, mengakhiri yaitu sebab yang menyebabkan penderitaan. Itu menjadi poinnya. Maka dalam beberapa kesempatan bagaimana beliau mengatakan kepada kita semua bahwasanya ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif, termasuk adalah apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Nah, kalau sekarang kan memang sains kan mencoba mencari tahu sebenarnya alam semesta itu terbatas atau tidak terbatas. Wah, ditelusuri terus. Tidak ada ujungnya. Nah, dalam agama Buddha ini pertanyaan spekulatif yang tidak membawa kepada pengetahuan tinggi, tidak membawa kepada pembebasan. Maka ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif, maka Sang Buddha mengatakan, saya tidak membahas hal tersebut. Tetapi yang saya ajarkan tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Karena itu yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada pembebasan, membawa kepada nibbana. Nah, ini yang menjadi poin yang penting dalam ajaran Sang Buddha. Maka ketika kita berbicara bahkan tentang Paticcasamuppada, ya, dalam Paticcasamuppada kita diberitahukan, ditunjukkan bagaimana manusia itu lahir mati. Selama ada faktor-faktor, yaitu yang terdiri dari 12 faktor di sana, maka manusia akan terus mengalami kelahiran, mengalami kematian. Uncountable. Tidak bisa dihitung, terus akan mengalami demikian. Dan tidak diketahui ujungnya, kapan awija muncul awal mulanya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha. Tidak diketahui awalnya, kapan awal mula itu awija itu muncul. Tidak diketahui. Dalam Paticcasamuppada, terutama Dwada Sangga Paticcasamuppada, 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, di sana kita ditunjukkan bagaimana manusia makhluk, ya tentu tidak hanya manusia, tapi semua makhluk terus mengalami kelahiran, kematian yang seperti tidak ada endingnya, dan juga tidak diketahui awalnya. Karena apa? Karena faktor-faktor ini. Yang di sana ada avijja, ada tanha, ada upadana, berbagai macam kotoran batin yang membawa kepada yaitu pengembaraan di alam tumimba lahir.
Makanya kemudian Guru Agung kita Sang Buddha berbicara tentang Dwadasa Angga Padicca Samuppada. Kalau kita mengikuti Dwadasa Angga Padicca Samuppada dalam artian mengikuti awija yang kemudian memunculkan sangkara, kemudian memunculkan vinyana dan seterusnya, itu disebut sebagai micca patipada, jalan yang salah. Maka tujuan dari kita memahami Padicca Samuppada adalah bagaimana kita memotong tumimba lahir, memotong kelahiran. Dengan cara apa? Ya, Avijayatewa asesa viraga niruddha sangkara niruddhanti. Jadi dengan lenyapnya mencoba bagaimana berusaha mengupayakan untuk melenyapkan, memadamkan secara total avijja itu sendiri. Ketidaktahuan itu sendiri, sehingga apa sangkara dan seterusnya itu terpotong. Nah, itu disebut sama patipada. Maka sekali lagi bahwa ajaran Sang Buddha ini lebih menekankan, memberikan prioritas kepada bagaimana saat ini, sekarang kita berusaha untuk melenyapkan duka penderitaan dengan cara tentunya melenyapkan sebab mengapa kita menderita dengan kita memperhatikan jalan mulia berunsur 8. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tentang pertanyaan asal-usul manusia, ya kalau kita berbicara manusia yang sekarang, ya dikatakan sesuai dengan Aganya Sutta, ya tentu kita tidak tahu karena ini yang tercatat dalam teks Aganya Sutta bahwa manusia ini ya awalnya dari alam abasara, tetapi tentu dari alam abasara pun juga dari alam-alam lain juga. Nah, kemudian kita masing-masing manusia ini pun juga ya secara kasat mata kita ya terbentuk karena apa? Ada Gandhava, ada ibu yang sedang subur, dan ada katakan tadi percampuran pria dan wanita. Tetapi sebelum itu pun juga kita telah mengembara dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, dan oleh Sang Buddha dikatakan anamataga sangsara. Jadi bahwa pengembaraan yang begitu lama ini tidak diketahui awalnya. Nah, sehingga yang paling menjadi penekanan adalah bagaimana sekarang saat ini kita sebagai manusia, sebagai katakan umat Buddha, ya berusaha untuk yang paling penting, yang terpenting adalah berusaha untuk memperhatikan ajaran Sang Buddha, yaitu demi apa? Demi akhir segala bentuk penderitaan. Nah, itu yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya, semoga ya kita semua maju di dalam Dhamma. Sampai Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.